teman-teman di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Fitri Ardi Wibowo atau biasa dipanggil dengan Pak Ardi. Nah, Bapak di sekolah itu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kalau besok sudah belajar di kelas, tentu khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka akan bertemu dengan Pak Ardi ya, dengan Bapak. Nah, masih dalam pelaksanaan MPLS ini, ya, Bapak dimandatkan untuk memberikan sedikit wawasan, ya, memberikan pengetahuan kepada anak-anak semua tentang bagaimana sih cara belajar yang efektif, ya. Bagaimana kita bisa fokus, bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai macam situasi dan kondisi untuk bisa belajar lebih efektif lagi. Apalagi ketika di masa pandemi seperti saat ini. Pasti anak-anak sudah bosan, bukan ya? Belajar di rumah terus ya. Belajar bersama orang tua, belajar bersama saudara. Kapan belajar bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah gitu ya, di kelas ya. Apakah anak-anak rindu dengan suasana seperti itu? Tentunya Bapak Ibu guru juga sangat rindu dengan suasana seperti itu. Jadi harapannya anak-anak tetap semangat ya, tetap sehat semua, dan kita saling mendoakan semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa belajar di kelas bersama-sama gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada belajar yang efektif ya. Tidak hanya itu, tidak hanya tentang caranya atau tekniknya, tentu nanti juga akan Bapak sampaikan ada beberapa media pembelajaran yang familiar ya. Media pembelajaran berbasis daring yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kepada peserta didiknya ketika menyampaikan penugasannya. Yang pertama adalah hindari belajar kebut semalam. Nah, siapa yang tidak mengenal dengan belajar kebut semalam gitu ya? Pasti anak-anak sering menggunakan cara seperti ini. Apalagi ketika menjelang ulangan atau ujian akhir semester gitu ya, atau ujian tengah semester. Pasti sebagian besar anak-anak belajarnya itu kebut semalam. Jadi ibaratnya seperti dadakan ya. Kalau kita mengingat kata dadakan, tentu yang ada di otak kita adalah tahu bulat ya. Tahu bulat digoreng dadakan seperti itu ya. Jadi proses belajar tidak seperti itu anak-anak semua ya. Jadi kalau bisa ketika Bapak Ibu guru menyampaikan penugasan atau informasi pembelajaran, anak-anak langsung sigap, anak-anak langsung pelajari, langsung belajar ya, walaupun tidak pada saat itu juga ya. Jadi bisa mungkin siangnya atau malamnya ya. Jadi jangan sampai belajar itu ketika mau ada ulangan saja ya, sehingga anak-anak bisa disamakan seperti belajar dadakan atau kebut semalam. Nah, hindari seperti itu ya. Dan yang kedua, cara yang kedua adalah baca materi dan tulis ringkasannya di kertas. Nah, tentunya ini sangat efektif digunakan. Cara yang mungkin baik ya ketika proses belajar. Nah, anak-anak tentunya tanpa disuruh, tanpa diminta oleh Bapak Ibu guru, anak-anak bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyampaikan, misalkan ayo anak-anak membaca materi A atau B di halaman 20 misalkan. Nah, anak-anak ketika membaca tidak hanya sekedar membaca, melainkan menulis juga. Lebih bagus lagi membuat sebuah peta konsep ya, peta konsep atau ringkasan-ringkasan yang memuat kata kunci dari materi tersebut. Nah, ini kemudian anak-anak pelajari, fokuskan, dan hafalkan. Nah, ini sangat efektif tentunya. Jadi jangan diminta atau disuruh untuk menulis oleh Bapak Ibu guru, tapi inisiatif dari anak-anak semua ya. Jadi ketika diminta untuk membaca sebuah buku, maka anak-anak dengan sigap menuliskannya dalam bentuk ringkasan di kertas. Nah, ini cara yang efektif yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sambil mendengarkan musik. Nah, tentunya siapa yang tidak suka dengan musik ya.
anak-anak pastinya suka dengan musik. Berbagai macam genre bisa kita nikmati. Bisa berupa pop, dangdut, rock, atau instrumental tertentu. Bahkan bisa mungkin berbahasa Jawa gitu ya. Nah, tentu kita bisa memilih musik-musik yang menjadi pendukung ya. Ingat ya, musik di sini anak-anak gunakan sebagai pendukung, sebagai membantu kita untuk untuk rileks ya, untuk anak-anak itu bisa fokus belajarnya ya. Jadi sebagai pendukung ya. Jangan sampai kita memilih lagu itu malah membuat konsentrasi itu hilang. Ya, bahkan anak-anak ketika mendengarkan musik mungkin bisa malah joget ya, malah jungkir balik, bisa jadi seperti itu ya. Jadi sudah dipastikan musik di sini harus sebagai pendukung ya. Jangan sampai malah membuat konsentrasi anak-anak semua itu jadi hilang. Kemudian Bapak ingin menyampaikan juga ada 2 teknik yang biasa digunakan untuk belajar kita itu lebih efektif. Yang pertama adalah teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini diperkenalkan oleh Francesco Cirillo pada tahun 1980-an. Ya, sudah lama sekali ya. Bahkan ini waktu Bapak belum lahir juga ini sudah ada nih teknik seperti ini. Dan sampai sekarang pun masih digunakan dan ini efektif sekali ya. Teknik Pomodoro adalah bagaimana kita belajar memanajemen waktu. Nah, jadi ada waktu-waktu tertentu kita belajar dan ada waktu-waktu tertentu kita istirahat. Nah, relatifnya belajar itu hanya 25 sampai 30 menit. Kemudian kita jeda sejenak ya, kita istirahat sejenak selama 3 sampai 5 menit. Adapun langkahnya yang pertama adalah tentu kita harus tahu terlebih dahulu materi atau topik pelajaran apa yang ingin kita pelajari ya, ingin kita baca. Kalau misalkan anak-anak sudah menentukan topiknya, sudah menentukan materi pembelajarannya, maka anak-anak silahkan membaca, silahkan pahami, silahkan hafalkan selama 25 sampai 30 menit. Nah, setelah itu anak-anak jeda istirahat selama 3 sampai 5 menit. Nah, waktu istirahat tersebut bisa anak-anak gunakan untuk mungkin ke kamar mandi atau mungkin ingin minum dulu ya, bisa minum teh, minum jus atau soft drink, tapi tidak disarankan ya, soft drink atau kopi tidak disarankan. Yang pasti waktu jeda tersebut untuk membuat pikiran lebih rileks ya, jadi santai saja gitu ya. Dan kegiatan ini diulangi secara sebanyak 4 kali ya. Jadi anak-anak belajar selama 30 menit, jeda 3 sampai 5 menit. Anak-anak kemudian dilanjutkan belajar lagi dengan materi yang sama, dipelajari, dipahami sampai hafal ya selama 30 menit. Kemudian jedanya 3 sampai 5 menit, kemudian dilanjutkan lagi belajar gitu ya. Jadi diulangi selama 3 atau 4 kali gitu ya. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik Feynman. Nah, teknik Feynman di sini artinya adalah menggunakan bahasa yang sederhana. Kok bahasa yang sederhana? Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, maksudnya adalah sama seperti Pomodoro. Jadi anak-anak menentukan dulu nih ya, menentukan dulu topiknya, menentukan dulu materi pelajarannya apa, kemudian dipelajari. Tidak ada batasan waktu, bisa 20 sampai 30 menit atau bahkan 1 jam silahkan belajar membaca, kemudian dituliskan juga terserah, silahkan. Kemudian anak-anak hafalkan. Setelah itu, apa langkah selanjutnya? Yaitu adalah anak-anak mempresentasikan, mengkomunikasikan, menginformasikan apa yang sudah dibaca kepada orang awam. Nah, orang awam di sini adalah orang yang memang belum mengetahui informasi yang anak-anak baca. Ya. Bisa kakaknya, bisa adiknya, ya bisa temannya, atau bisa bapak ibu juga bisa ya di rumah. Jadi anak-anak ini bisa dianggap sebagai uji juga ya. Jadi uji diri ya, bagaimana sih seberapa kuat anak-anak itu bisa memahami sebuah materi gitu ya, dengan cara mengkomunikasikannya kembali kepada orang lain. Nah, ini adalah teknik Feynman. Jadi tidak hanya sekedar membaca dan menulis, melainkan anak-anak juga mengkomunikasikan kembali, mempresentasikan kembali kepada orang lain ya tentang materi yang telah anak-anak pelajari. Nah, inilah
beberapa cara dan teknik yang bisa anak-anak manfaatkan, yang bisa anak-anak aplikasikan ketika belajar di rumah ya. Semoga ketika diterapkan ini memang benar-benar efektif ya.